Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Sintawirawati dengan NIM P0713418070. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal karya tulis ilmiah. Proposal karya tulis ilmiah yang saya angkat di sini berjudul gambaran kadar serum glutamat piruvat transminase atau SGPT pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di RSUD Negara. Adapun latar belakang yang saya ambil yang pertama adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini merupakan kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia akibat gangguan pada kerja insulin atau insulin resisten, sekresi insulin atau keduanya. Dari hiperglikemia ini terdapat komplikasi pada organ-organ tubuh lainnya seperti contoh hiperglikemia pada hati. Dan ini jika terjadi hiperglikemia pada hati dapat dilakukan pemeriksaan SGPT. Pemeriksaan SGPT adalah salah satu tes fungsi hati yang mengidentifikasikan bahwa hati tersebut sedang berada dalam masalah atau inflamasi, atau dapat juga menunjukkan tentang kerusakan sel-sel hati. Selanjutnya yaitu kasus diabetes mellitus. Dari WHO memperkirakan bahwa secara global 422 juta orang dewasa berusia di atas 18 tahun hidup dengan diabetes pada tahun 2014. Jumlah terbesar orang dengan diabetes diperkirakan berasal dari Asia Tenggara dan Pasifik Barat, terhitung sekitar setengah kasus diabetes di dunia. Gula darah yang lebih dari batas maksimum mengakibatkan tambahan 2,2 juta kematian dengan meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler yang lainnya. 43% dari 3,7 juta kematian ini terjadi sebelum usia 70 tahun. Selanjutnya, dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018 yang menduduki peringkat pertama di Indonesia, yaitu dari Provinsi DKI Jakarta dengan 34%, sedangkan Bali yaitu sebanyak 1,8%. Kedudukan Bali masih berada di pertengahan antara 32 provinsi di Indonesia. Selanjutnya, menurut Dinas Kesehatan Jembrana pada tahun 2018, melaporkan sebanyak 2.208 kasus untuk penyakit non-insulin dependent diabetes mellitus without complication atau DM tipe 2 tanpa komplikasi dalam rawat jalan pada RSUD Negara. Untuk rawat inapnya terdapat 312 kasus non-insulin dependent diabetes mellitus with peripheral circulation complication. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, mendapatkan rumusan masalah yaitu bagaimanakah gambaran kadar serum glutamat piruvat transaminase atau SGPT pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di RSUD Negara. Adapun tujuan penelitian yang pertama, tujuan umum, yaitu untuk mengetahui kadar serum glutamat piruvat transaminase atau SGPT pada pasien diabetes mellitus tipe 2 yang ada di RSUD Negara. Tujuan khususnya ada dua, yaitu yang pertama, untuk mengetahui frekuensi pasien diabetes mellitus tipe 2 yang mempunyai kadar SGPT dengan kriteria normal atau tinggi atau rendah berdasarkan karakteristik umur. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui frekuensi pasien diabetes mellitus tipe 2 yang mempunyai kadar SGPT dengan kriteria normal atau tinggi atau rendah berdasarkan karakteristik jenis kelamin. Adapun manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis. Bermanfaat sebagai bahan informasi pada siswa dari jurusan teknologi laboratorium medis yang digunakan sebagai literatur dalam sebuah penelitian. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran bahwa penyakit diabetes mellitus ini sangat berbahaya bagi masyarakat dan untuk pemerintahan menjadi tolak ukur untuk tindakan kesehatan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Dari tinjauan pustaka yang saya ambil itu membahas dua pokok materi. Yang pertama tentang diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini terdapat definisi, epidemiologi, patofisiologi, jenis-jenis diabetes mellitus, faktor-faktor yang mempengaruhi diabetes mellitus, dan angka kasus dari diabetes mellitus sendiri. Dan yang kedua itu serum glutamat
pyruvate transaminase atau SGPT. Di sini membahas tentang definisi, letak, dan penyebab tingginya SGPT itu sendiri. Bab 3 yaitu kerangka teori. Selanjutnya kerangka teori berdasarkan teori dari tinjauan pustaka yang sudah dijelaskan tadi, didapatkan kerangka teori sebagai berikut seperti di slide, yaitu setelah sampel dikelompokkan berdasarkan umur dan jenis kelamin, lalu barulah diperiksa kadar pemeriksaan SGPT itu, apakah kadar itu termasuk rendah, normal, atau tinggi. Selanjutnya, variabel dalam penelitian ini adalah nilai dari pemeriksaan SGPT pada penderita diabetes mellitus tipe 2 yang dikriteriakan menjadi rendah, normal, atau tinggi. Dan ini tabel definisi operasionalnya. Yang pertama, kadar SGPT. SGPT katalisis reaksi antara alanin dengan asam alfa ketoglutamat. Nilai rujukannya rendah, saya ambil kurang dari 10 U per L, normal 10 sampai 40 U per L, tinggi lebih dari 40 U per L. Cara pengukurannya itu didapatkan dari data sekunder dengan skala rasio. Yang kedua, itu adalah penderita DM. Penderita DM adalah orang yang mempunyai atau mengidap penyakit diabetes mellitus. Penderita DM yang diambil dalam penelitian ini yaitu penderita diabetes mellitus tipe 2. Cara pengukurannya masih sama, yaitu data sekunder dengan skala nominal. Yang ketiga, umur. Umur adalah lama waktu hidup atau sejak dilahirkan atau diadakan. Rentang umur yang diambil dalam penelitian ini yaitu dari umur 25 sampai 45 tahun. Cara pengukuran masih sama, yaitu data sekunder dengan skala rasio. Yang terakhir, variabel terakhir yaitu adalah jenis kelamin. Jenis kelamin adalah perbedaan bentuk sifat dan fungsi biologis laki-laki dan perempuan yang menentukan perbedaan peran mereka di dalam menyelenggarakan upaya meneruskan garis keturunan. Cara pengukurannya masih sama, yaitu data sekunder. Skalanya nominal. Yang bab selanjutnya yaitu bab metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian sebuah desain penelitian yang menggambarkan fenomena yang ditelitinya dan juga menggambarkan besarnya masalah yang diteliti untuk menjawab pertanyaan dari peneliti. Jadi penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kadar serum glutamat pyruvate transaminase atau SGPT pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Selanjutnya, alur penelitian. Berdasarkan alur penelitian yang sudah terlihat, yang sudah digambarkan, dimulai dari pembuatan proposal yang akan disetujui oleh dosen penguji. Proposal yang sudah disetujui selanjutnya dikembangkan menjadi karya tulis ilmiah. Tapi sebelum itu, pengambilan data harus diambil dari survei ke RSUD negara terlebih dahulu dan mengurus surat izin untuk pengambilan data sekunder. Kemudian pengumpulan data pemeriksaan SGPT ini setelah izin itu disetujui. Selanjutnya diolah data menggunakan tabulasi dan analisis data, kemudian terakhir ke penyusunan laporan. Selanjutnya yaitu ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian, pengambilan data sekunder dan penelitian akan dilakukan di RSUD Negara Kabupaten Jemberana. Sedangkan waktu penelitian akan dilakukan dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan April 2021. Selanjutnya yaitu populasi penelitian. Populasi penelitian adalah seluruh pasien yang mengidap penyakit diabetes mellitus tipe 2 yang ada di Rumah Sakit Umum Negara Kabupaten Jemberana yang diambil dalam kurun waktu 6 bulan ke belakang dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2020. Adapun sampel penelitian yaitu yang pertama unit analisis. Unit analisis ini dalam 6 bulan itu terdapat
beberapa pasien yang berjumlah 250 yang diperkirakan berjumlah 250 orang yang melakukan pemeriksaan SGPT dengan kriteria diabetes mellitus tipe 2 dengan rentang umur 25 tahun sampai 45 tahun. Maka besar sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu sebanyak 30%, yaitu sama dengan 75 sampel. Kemudian ya teknik sampling yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Adapun alat dan bahannya, alatnya yang pertama tourniquet, spektrofotometer, pipet ukur, mikropipet, stopwatch, dan centrifuge. Bahan kapas, alkohol 70%, needle, tabung vakum untuk pengambilan darah, spesimen darah, blue tip, yellow tip, dan reagen SGPT. Adapun prosedur kerjanya, yang pertama pengambilan darah. Pengambilan darah ini dilakukan pengambilan darah ini dilakukan pada vena mediana cubiti dengan mengambil volume darah sebanyak 3 cc. Selanjutnya adalah pembuatan serum darah. Pembuatan serum darah ini, darah yang sudah diambil dimasukkan ke dalam centrifuge dan di centrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit. Setelah centrifuge terhenti selama 15 menit, kemudian serum dipindahkan ke dalam tabung yang lain. Selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan ALT atau SGPT. Siapkan alat dan bahan, pipet 100 mikroliter serum ke dalam kuvet lalu homogenkan. Tambahkan 1000 mikroliter reagen 1 SGPT, inkubasi selama 5 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Tambahkan 250 mikroliter reagen 2 SGPT, homogenkan, lalu ukur absorbannya pada panjang gelombang 356 nanometer dengan spektrofotometer. Kemudian catat hasil absorbansinya. Selanjutnya, jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari rekam medis Rumah Sakit Umum Daerah Negara. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pencatatan dokumen. Pencatatan dokumen adalah mengambil data yang sudah ada, yang sudah terkumpul untuk sebuah penelitian. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah alat tulis, kamera, dan surat perizinan melakukan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Negara. Selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data. Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan tabel, dan selanjutnya dibahas secara naratif. Kemudian untuk data yang dikumpulkan akan diolah secara analisis univariat. Data yang sudah diperoleh data berdasarkan interpretasi hasil yang sudah ditetapkan, yaitu normal atau tinggi atau rendah. Setelah digolongkan, lalu didata berapa jumlah kadar SGPT yang rendah, yang mendapatkan nilai rendah, normal, dan tinggi. Kemudian etika penelitian ini ada 3, yaitu prinsip manfaat atau beneficence and non-maleficence. Kedua, prinsip menghormati martabat manusia, respect for person. Dan ketiga adalah prinsip keadilan atau justice. Sekian presentasi yang dapat saya jabarkan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih dan aturan Parama Santi. Om Santi 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 Om.